Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rahman dengan NIM 220 10 10 228. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Cross Red Hat Interface Linux Automation with Ansible 9.0 yang terletak pada slash 10.4. Di sini lab membahas tentang managing Linux host atau mengelola host Linux dan menggunakan sistem rules atau using system rules. Kemudian kita ke langkah yang pertama yaitu perintah yang pertama yaitu lab start review minus cr3. Ini tinggal di Ctrl V saja. Bentar. Nah, di sini terdapat starting lab untuk menyediakan sumber daya yang kita butuhkan nanti supaya berjalan dengan lancar. Kemudian kita lanjut ke langkah pertama setelah selesai starting lab-nya, kita disuruh pindah direktori dulu ke review minus cr3. Jadi tinggal di Ctrl C, Ctrl V, bentar. Ini bisa di ls supaya kita tahu di mana file tempat kita berada sekarang. Nah, di sini terdapat beberapa file. Yang pertama ada ansible.cfg, collection, inventory, fast-fall.yml. Nah, di sini terdapat file yang merah ya, tandanya merah berarti harus perlu diekstrak menggunakan di langkah yang 1.2 yaitu menggunakan ansible-galaxy. Nah, kemudian untuk menginstal Red Hat .rahel /system/rules. Nah, ini tinggal di install saja menggunakan ini, tinggal di Ctrl C, Ctrl V, enter. Kemudian lanjut ke Red Hat -rahel /system/rules -1.19.3 .tar.gz -p collection. Ini tinggal di copy saja. C, copy. Oke, kita tunggu. Nah, berarti ini sudah menandakan install successful ya. Jadi ini sudah sukses sesuai dengan 1.2. Kemudian di sini untuk langkah yang kedua, read a playbook name struts.yml. Di sini kita disuruh untuk membuat file baru dengan nama storage.yml that use the Red Hat.rahel -system-roles.strongs storage. Nah, di sini kita disuruh membuat ya dengan perintah. Ini bisa di copy dulu ya. Ctrl C. Ini tim untuk masuk ke dalam app. Lalu enter, insert untuk mengedit. Nah, di sini kita akan menambahkan di 2.1 ini storage.yml playbook that targets the web servers group and affiliates the Red Hat.rahel -system-roles .storage role. Ini tinggal di copy saja. Ctrl V dan di enter. Taruh ke baris yang pertama. Kemudian di sini ada di 2.2 ada define the storing -false variable. Berarti ada perintah storing false variable dengan nama pg-/web dengan tipe 1 pm dix. Ctrl C, ini tinggal di Ctrl V saja guys. Nah, tinggal di enter. Kemudian ditaruh ke baris yang pertama. Untuk 2.3 di sini ada disuruh untuk define the following variable with storing -false. Berarti ini kita tambahkan saja. Ctrl C, Ctrl V. Tinggal di enter, taruh ke baris yang pertama. Kemudian di sini di 2.4 kita disuruh untuk menambah logika volume with the name dengan nama lv
minus konten. Oke, di sini ini tinggal di eh, Ctrl C saja perintahnya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, dan ditaruh ke baris yang pertama. Kemudian di sini kita disuruh juga di 2.5 ini untuk menambahkan another logical volume with the name LV minus uploads minus titik says of. Ini tinggal di Ctrl C saja ya, Ctrl V. Nah, ini di 2.5 yang di bawah ini adalah eh, semuanya ya, atau the final playbook. Tadi kita sudah buat ya. Ini tinggal di end skip saja untuk menyimpan untuk keluar. Titik wiki menyimpan dari. Kemudian di 2.6 di sini kita disuruh untuk menjalankan file yang kita buat tadi yaitu storage.yaml dengan perintah ansible minus navigator run space. Ini tinggal di copy enter, kemudian lanjutannya di sini minus download storage.yaml. Ctrl C, Ctrl V, kalau di enter. Nah, kita tunggu di sini task-tasknya sudah berjalan ya. Oke. Nah, di sini sudah pas ya dengan apa yang dibutuhkan atau perintah yang di sini. Nah, lanjut ke langkah yang tiga yaitu membuat playbook name dev-users.yaml dengan menambahkan developer use on manage host in the web servers inventory group. It must do so follows. Berarti ini disuruh kita untuk membuat file baru dengan nama dev-user.yaml. Ini berarti tinggal di pin saja. Ini tinggal di copy ya untuk dev-user.yaml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Ini tinggal di insert saja. Nah, kemudian di sini kita disuruh menambahkan force file ke the access the fastfall.yaml file dan tambahan tags ke to the playbook. Berarti ini tinggal di Ctrl C saja, Ctrl V, kemudian taruh ke baris yang pertama. Di langkah yang ketiga, kita menambahkan first tags to playbook, menambahkan tags use the ansible.builtin.group. Berarti disuruh menambahkan ya sini uh, web dev group dengan nama web dev dan status present. Ctrl V. Nah, kemudian di sini di langkah yang 3.3 kita disuruh juga menambahkan second task to playbook the use the ansible.builtin.user module. Berarti di sini tinggal menambahkan task sold consists of the following content. Ini tinggal di Ctrl C saja. Ctrl V. Nah, kemudian kita taruh ke baris yang pertama ya. Di 3.4 di sini kita disuruh menambahkan juga task untuk menjalankan that use the ansible.builtin line file. Berarti di sini uh, disuruh menambahkan task all content and following content. Ini tinggal di Ctrl C saja, Ctrl V. Nah, setelah itu ini di bawahnya ini lengkapnya ya. Ini tinggal di end skip saja untuk menyimpan dan keluar. Ini berarti titik 2 wiki.
sorry, jadwal wiki. Bentar. Nah, kemudian di langkah yang keempat, kita disuruh untuk menjalankan file yang kita telah buat tadi dengan perintah ansible minus navigator run minus m stdout garis miring. Ini tinggal di Ctrl C, Ctrl V, Enter. Kemudian di sini ada lanjutan minus minus file files the dev minus users.yml minus minus fault minus id uh, from. Ini tinggal di Ctrl C saja, Ctrl V, Enter. Kita disuruh memasukkan password ya dengan nama red. Nah, udah berhasil, berarti kita tunggu taksnya berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Berarti ini sudah berjalan dengan eh, sesuai yang diperintahkan ya. Nah, kemudian di sini use SSH as the developer use and login into the server a.lab.example.com server. Berarti di sini kita akan menggunakan perintah SSH developer server A. Ini tinggal di Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini sudah berhasil ya meregistrasi di sistem with Reinhardt inside. Kemudian tambahan account or view all your system. Nah, di sini uh, kita akan change to the root ya, user and confirm masih password is required. Berarti ini tanpa password kita sudah masuk ya, berarti tinggal di ini Ctrl C untuk perintah server A-nya. Karena kita sudah masuk ya, berarti tidak usah masukkan password. Berarti ini tinggal enter. Nah, kemudian kita masuk ke root ya, root server A. Berarti ini tinggal di 4.4 ini disuruh untuk logout from server a.lab.example.com. Berarti ini tinggal di exit saja, exit, enter. Kemudian exit tinggal satu lagi. Oke, berarti kita sudah berada di directory review minus cr3 lagi. Kemudian di langkah yang kelima di sini adalah write a playbook name network.yml that use the red hat.redhat minus system minus roles dot network system role to configure the add satu network interface on manage host in the web servers inventory group with the 172.25.250.45 slash garis miring 24 IP address. Berarti di sini kita disuruh membuat file baru dengan nama network .yml. Berarti kita disuruh untuk membuat file baru ya dengan nama network.yml. Ini tinggal di copy saja, Ctrl C, sorry, Ctrl V, sorry bukan tim. Ini tinggal di sini ya. Sorry, tim. Enter. Yang di insert, tinggal memasukkan perintahnya di sini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian setelah itu ini tinggal di end skip saja karena sudah sesuai di T2 wiki, kemudian di enter. Nah, di sini di langkah yang 5.2 ini kita disuruh untuk mereview ya, setting the IV configuration section in the readme ya. Berarti dengan perintah get garis miring, tinggal di Ctrl P saja, enter. Kemudian dengan perintah collection garis miring ansible minus collection garis miring red hat slash red minus slash system slash orels
network readme md. Berarti ini perintahnya tinggal di Ctrl C saja, Ctrl V, kemudian di enter. Nah, setelah itu kita melihat di sini apakah sesuai ya IP address-nya dengan perintah yang di bawah di sini. Coba kita lihat apakah dia sudah sesuai. Nah, di sini ya sudah sesuai ya dengan apa yang sudah tertera di sini, yaitu eh, IP address-nya sudah ada 3 ya, sama dengan yang di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke 5 titik dia, yaitu menambahkan grup vars web server subdirectory dengan perintah eh, mkdir minus fv group vars slash web servers. Tapi ini tinggal di Ctrl C saja, Ctrl V, kemudian tinggal di enter. Nah, di sini sudah terdapat beberapa tambahan mkdir create directory dengan nama group vars. Kemudian di sini ada mkdir create directory dengan nama group minus vars slash web servers. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk menambahkan create a vars.yml. Di sini kita harus eh, pindah directory dulu ke group vars web server dengan perintah cd, tinggal di Ctrl C saja, Ctrl C, Ctrl V, dan tinggal di enter. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam file baru dengan nama vars.yml. Ini tinggal di tahpim vars.yml. Ctrl C, Ctrl V, tinggal di enter. Setelah itu di insert untuk mengedit. Setelah itu kita tambahkan lagi Ctrl C, Ctrl V. Sini ada network connection dengan nama @h1 dengan tipe @hernet dengan IP address. Nah, sebelumnya di sini kita harus menambahkan eh, state state up ya untuk menjalankan IP-nya, IP yang dibawa di sini. Nah, di sini kita ketik ya dengan nama state, kemudian di sini up untuk menjalankan ya, untuk menjalankan IP yang di sini agar bisa berjalan. Jadi ini tinggal di skip saja karena sudah penyimpanan keluar. Nah, setelah itu kita disuruh untuk menjalankan eh, file yang telah kita buat tadi yaitu network.yml. Nah, di sini kita harus kembali dulu ke dalam direktori awal yaitu review-cr3 dengan perintah cd enter, kemudian lagi cd enter. Nah, kita sudah kembali ya. Nah, di sini kita harus menjalankan file yang tadi dengan perintah ansible minus navigator run. Tinggal di Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, selanjutnya di sini minus network.yml dengan nama file yang kita akan jalankan tadi. Tinggal Ctrl V, enter. Kita tunggu tasknya berjalan. Sini tasknya berjalan dengan semestinya ya. Oke, di sini baik. Ya, sesuai dengan perintah di sini, tasknya sudah berjalan dengan yang apa kita mau. Bang, sudah sesuai dengan perintah di sini, berarti kita lanjut ke langkah yang keenam, yaitu create a playbook name, membuat playbook dengan nama log minus rotate .yml to set up sistem cron job follows. Berarti di sini kita disuruh membuat lagi
file baru dengan nama eh, log-rotate.yml. Berarti di sini kita di pin saja. Kemudian ini tinggal di Ctrl C, Ctrl V, Enter, Insert. Kita tambahkan di sini. Sini ada 6.1 yaitu create the log minus rotate.yml. Kita ke 6.5 saja untuk menambahkan semuanya ya yang sudah tertera di sini. Ini tinggal di Ctrl C saja, copy, and skip untuk menyimpan dan keluar. Baik, kita. Kemudian di sini kita disuruh untuk menjalankan atau memeriksa dulu dengan perintah Ansible navigator run minus minus syntax minus check. Kemudian di sini kita disuruh untuk menjalankan lagi ya, atau memeriksa. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Kemudian di sini minus std.log minus rotate.yml minus minus syntax minus check. Ini tinggal di Ctrl C, Ctrl V, kemudian di Enter. Nah, sudah sesuai ya dengan apa yang berita di sini yaitu playback home student review minus cr3 log minus rotate.yml. Sesuai ya. Kemudian di sini kita jalankan lagi perintahnya dengan perintah Ansible minus navigator run minus m std.out log minus rotate.yml. Enter. Nah, sudah sesuai ya dengan apa yang diperintah 6.7 ini. Kemudian di 6.8 run the following command to vary that the slash at cron dot that dot rotate web. Berarti di sini kita harus menambahkan SSH ya. SSH dove server A. Tinggal di Ctrl V, Enter. Kemudian di sini lanjutannya lagi yaitu titik 2 cat slash add slash cron titik d slash rotate minus web titik 2. Ctrl V, Enter. Nah, sudah sesuai ya dengan apa yang kita mau atau apa perintahnya di sini nanti titik 8. Nah, kemudian di langkah yang ketujuh di sini disuruh membuat playbook dengan nama sheet.yml that improves the flow playbooks then your work in the predict step in the order in which the were created. Berarti kita disuruh untuk buat playbook baru untuk menjalankan beberapa file yang telah kita buat sebelumnya dengan file baru yaitu dengan nama sheet.yml. Sini kita tinggal Ctrl C saja nama file barunya. Ctrl C, Ctrl V, Pin, tinggal di enter, kemudian di insert. Nah, di sini kita taruhkan perintahnya. Sini dengan nama configure storage on web server dan beberapa file yang telah kita buat tadi. Ini tinggal di D2 wiki dan di enter. Nah, setelah itu kita disuruh untuk menjalankan sheet.yml playbook. Berarti dengan perintah Ansible minus navigator run minus m stdout. Ini Ctrl C, ini tinggal di Ctrl V, tinggal di enter. Kemudian minus minus file false set.yml minus minus fault in from. Berarti ini tinggal di Ctrl C saja perintahnya. Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu enter. Nah, kita tunggu. Kita disuruh masukkan password. Baik, tasnya berjalan dengan sesuai ya. Oke.
Oke, baik. Sudah berjalan dengan lancar ya tasnya. Kemudian di langkah selanjutnya kita disuruh untuk mengevaluasi eh, langkah yang kita telah lakukan dengan perintah lab grade review minus CR3. Kita disuruh mengevaluasi sini sebentar supaya eh, apa yang kita telah lakukan atau buat tadi semuanya pas ya, bernilai pas dan sukses. Oke, oke. Oke, di sini sudah bernilai pas ya semuanya, berarti langkah-langkah yang kita telah lakukan semuanya benar ya. Kemudian untuk mengakhiri lab, di sini kita harus menggunakan perintah lab finish review minus CR3 supaya apa yang kita telah lakukan tidak mengganggu lab-lab selanjutnya yang akan kita buat. Oke, enter, kita tunggu semuanya sukses finish labnya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.